yang kita hormati Profesor Dr. Muhammad Hadi Subhan, Bapak Dr. Sugianto Sulistiono, kemudian tim Ditmawa dan teman-teman mahasiswa peserta sosialisasi Gemastik tahun 2023. Alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa pada sesi sosialisasi. Mohon maaf di sesi sebelumnya kita sempat ada miskom atau kendala sehingga kita laksanakan pada malam hari ini. Baik, Bismillah. Pada sesi malam hari ini kita akan sama mendengarkan sosialisasi kegiatan Gemastik pagelaran mahasiswa TIK Teknologi Informasi dan Komputer yang akan disampaikan oleh Bapak Sugianto. Sebelum itu kita akan sama mendengarkan sambutan dari Bapak Hadi selaku Dirmawa Universitas Erlangga. Kepada Profesor Muhammad Hadi Subhan dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Afri yang saya hormati, Pak Dr. Sugianto Sulistiono selaku pembina PIC kegiatan Gemastik sejak beberapa tahun belakangan dan juga tentu tahun ini ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa ini juga merupakan sosialisasi yang kesekian ya, karena sebelumnya kita juga sudah mendapat sosialisasi yang waktu itu masih belum ada apa timelinenya. Nah, sekarang sudah ada pedomannya dan seterusnya, tentu akan menjadi bagian dari kegiatan sosialisasi pada malam hari ini. Gemastik ini adalah pagelaran mahasiswa nasional bidang teknologi informasi dan komunikasi begitu. Tentu meskipun namanya TIK itu pesertanya tidak melulu hanya dari yang berlatar belakang dari ilmu sistem informasi atau ilmu komputer saja, tetapi juga bisa dari berlatar belakang yang lain karena ini juga tangkai lombanya, cabang lombanya ini beberapa ya, ada pemrograman, ada keamanan cyber, ada penambangan data, ada desain pengalaman pengguna, ada animasi, kota cerdas, karya tulis ilmiah, pengembangan software, piranti cerdas dan sistem IoT, pengembangan aplikasi permainan, dan seterusnya ya nanti akan dijelaskan satu persatu oleh Pak Dr. Sugianto begitu. Tentu kegiatan atau Gemastik ini menjadi nilai tambah bagi kalian semua para mahasiswa untuk membangun kreativitas begitu. Bagi yang berlatar belakang sistem informasi tentu juga menjadi bagian dari pengembangan hard skills itu sendiri dan tentu juga pengembangan soft skills dan lain sebagainya. Kalau nggak salah untuk tahun ini sama dengan tahun lalu tuan rumahnya ada di Universitas Brawijaya Malang ya, sehingga tidak jauh dari Surabaya, sehingga energinya bisa menjadi lebih maksimal begitu. Kami berharap sih Gemastik pada tahun ini kita bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas di dalam kompetisi ini. Tentu kompetisi ini tujuan utamanya bukan soal juara saja begitu, tetapi tadi pengembangan soft skills, kemudian partisipasi, pengembangan jaringan dan seterusnya begitu. Dan tentu kalau itu semua dilakukan dengan baik, maka bonus terakhirnya adalah kejuaraan dari kompetisi ini. Dan tentu ini juga sangat memberikan nilai tambah yang lebih bagi kalian para mahasiswa karena ini menjadi capaian yang mengukir dari track record kalian, dan tentu lembaga juga menjadi ikut katut karena pertandingan ini adalah seperti juga pertandingan kompetisi Puspresnas yang lain adalah membawa juga nama universitas. Demikian, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bisa berjalan dengan lancar dan kegiatan pada malam hari ini juga memberikan berkah untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun disampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Hadi Subhan. Berikutnya, mari kita sama mendengarkan sosialisasi Gemastik tahun 2023 yang akan disampaikan oleh PIC Gemastik Universitas Airlangga, yaitu Bapak Dr. Sugianto Sulistiono. Kepada beliau dipersilahkan. Monggo Pak Sugi. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Syahadu la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Raditu billahi rabbil islami jinan wa muhammadin nabi. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Mahasiswa-mahasiswa Universitas Airlangga, ini kita berhadapan lagi dengan tantangan untuk menunjukkan bahwa Universitas Airlangga adalah universitas yang juga bisa punya peran di dalam dunia IT, karena di dunia IT inilah ke depan itu tantangannya atau potensinya itu luar biasa besar. Jadi sudah selayaknya mahasiswa Universitas Airlangga itu juga ikut berperan di dalam dinamika dunia IT. Begitu. Jadi tidak harus dari prodi FTMM, tidak harus dari prodi yang spesifik berbicara IT, tapi yang lain itu juga bisa untuk ikut di dalam kompetisi ini, gitu. Jadi eh, harapan saya setelah sosialisasi ini, sepekan kemudian, 1 pekan setelah ini, mungkin hari Senin atau hari Selasa, begitu sudah ada nama-nama dan tema-tema yang bisa masuk dan digodok oleh tim untuk bisa dimatangkan di dalam dulu sebelum akan diikutkan di lomba tingkat nasional. Begitu. Jadi eh, lomba ini membutuhkan sesuatu yang fundamental, membutuhkan dinamika pengalaman yang fundamental. Jadi eh, saran saya untuk mahasiswa yang kalau misalkan tahun ini ikut diperlombakan di tingkat nasional, terus kemudian atau masih di dalam seleksi itu belum menang, maka harapan saya bisa tetap ikut pembinaan begitu, sehingga tahun berikutnya itu bisa lebih matang untuk dilombakan begitu. Karena dari sisi pertandingan gimnastik ini bukan sesuatu yang bisa langsung dalam 1-2 bulan untuk bisa diselesaikan. Jadi menurut saya ini perlu pembinaan yang permanen dan fundamental, sebagaimana lomba-lomba yang lain. Begitu. Jadi sosialisasi ini bukan berarti hanya sosialisasi untuk tahun ini. Harapan saya nanti mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah dijaring itu bisa ikut dilakukan pembinaan untuk pertarungan di tahun yang akan datang. Jadi eh, kalau misalkan memang benar-benar memang sudah sangat piawai begitu, maka sosialisasi ini bisa dipakai untuk kemenangan di tahun ini juga. Tapi melihat dari dinamika yang ada, saya lebih prefer, lebih merasa bahwa 1-2 bulan ini akan kita maksimalkan, tapi target kita untuk tahun depan kita akan punya prestasi yang jauh lebih baik begitu, karena dari apa yang dianalisa maka yang dilombakan ini adalah sesuatu yang sudah matang gitu ya. Jadi harapan saya nanti mahasiswa ini siap untuk dibina, dan ini tidak akan merugikan Anda sebagai mahasiswa, karena bisa jadi apa yang menjadi pembinaan ini akan Anda pakai sebagai eh,
aktivitas startup Anda, atau Anda bisa pakai menjadi eh, bagian dari pengalaman untuk ketika Anda sudah lulus begitu. Jadi insya Allah siapapun yang nanti akan terjaring di dalam eh, seleksi universitas ini akan kita bina, akan kita matangkan, meskipun tidak menang atau tidak terangkat di tahun ini, tetap akan dibuka peluang untuk saya siap untuk membina sampai untuk tahun depan ataupun untuk selanjutnya, supaya Anda benar-benar matang. Oke, kita masuk ke kategori lomba ya. Saya ceritakan satu persatu di kategori lomba. Jadi eh, yang pertama adalah pemrograman. Ini gambar yang saya tampilkan bisa dilihat kan? Insya Allah ya. Bisa kelihatan? Suara saya aman? Bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama adalah pemrograman. Pemrograman ini akan ada lomba di mana Anda diminta untuk memprogram sesuatu. Jadi Anda harus, ini harus memang seorang programmer. Kalau bukan programmer, maka di kategori lomba pemrograman ini nggak bisa gitu ya. Jadi memang bagi Anda seorang programmer, nanti misalkan ada kebutuhan untuk membuat misalkan misalkan untuk carilah bilangan prima dari 1 sampai 100 begitu. Maka logika-logika ini dimainkan dan kemudian coding-coding dimainkan, siapa yang paling cepat dan sebagainya begitu. Cuma ketika di Puspresnas saya pernah protes. Di saat itu saya di posisi bukan di Gemastik ya, saya di posisi sebagai juri yang lain begitu. Ketika rapat di Puspresnas, eh, saya menanyakan bahwa bahasa pemrograman ini sekarang sudah bisa dibantu oleh AI ya, artificial intelligence, oleh AI, oleh ChatGPT gitu. Jadi sebenarnya sudah tidak perlu lagi untuk banyak pusing-pusing sebenarnya. Artinya kalau kita misalkan diminta untuk membuat header dari sebuah web gitu, itu chatting sama chat GPT saja itu sudah langsung muncul semua skripnya lengkap, mau pakai bahasa apa, mau pakai PHP, mau pakai bahasa yang lain begitu, itu ChatGPT sudah sedemikian piawai untuk memberikan jawaban dan itu sangat cepat gitu. Nah, tantangan bagi juri di Gemastik ini adalah membuat sebuah pertanyaan di pemrograman yang ChatGPT tidak mampu untuk membuatnya. Oke lah, itu urusan dari panitia di eh, Dikti begitu. Tapi untuk lomba divisi yang pertama ini menurut saya memang yang sudah terbiasa untuk mengikuti bahasa pemrograman begitu. Jadi terbiasa untuk coding web, terbiasa untuk coding desktop begitu. Itu eh, mereka yang bisa ikut di lomba yang pertama begitu. Kalau misalkan belum, sementara belajar dulu. Atau kalau misalkan memang berniat untuk bisa bahasa pemrograman tertentu dan sebagainya, yuk kita melakukan diskusi-diskusi di eh, di luar SKS yang ada. Kita siap untuk diskusi, saya siap untuk membina untuk belajar bahasa pemrograman baik web maupun Android. Yuk kita belajar untuk bisa eh, coding begitu, meskipun dari ekonomi ya, kita kita eh, akan tampung kalau misalnya memang berminat. Apalagi kalau misalkan memang sudah bisa bahasa pemrograman, ketika kita kirim ke tingkat nasional yang akan ada di Brawijaya ternyata tidak bisa menang, tetap akan dilakukan pembinaan untuk fase selanjutnya gitu.
Oke, itu yang pemrograman. Untuk keamanan cyber ini eh, Anda akan ditantang untuk melakukan pengawalan-pengawalan data supaya tidak bisa dihack dan ditantang untuk melakukan menembus eh, data-data keamanan gitu ya. Jadi ini memang sysadmin. Orang-orang yang mengerti, orang-orang yang belajar, orang-orang yang paham tentang sistem. Gitu. Kalau hanya sekedar tool kolektor, hanya sekedar punya tool untuk menembus, untuk menghack, untuk mencoba melakukan blokir sistem keamanan, itu rasanya perlu lebih jauh gitu. Jadi memang satu dua ini itu adalah lomba untuk memang para mahasiswa yang berkecimpung benar-benar sering berada di dunia coding begitu. Jadi yang divisi 1, divisi 2 ini yang benar-benar coding. Bagi yang dari prodi yang lain, misalkan prodi mau FKM, tapi kalau misalnya memang terbiasa atau suka coding, bisa saja. Yuk, nanti kita akan melakukan seleksi siapa yang siap di pemrograman, siapa yang siap di keamanan cyber. Kalaupun misalkan kemampuannya masih terbatas, kita akan melakukan pendalaman. Insya Allah, insya Allah kita akan melakukan pendalaman untuk yang pemrograman dan keamanan cyber. Gitu. Saya ceritakan dulu sampai ke 11. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, monggo kita diskusi bareng-bareng. Kemudian divisi yang ketiga adalah data mining. Data mining itu adalah melakukan penggalian. Jadi gini ya, dunia ini sudah digerojoki dengan data-data yang tidak terstruktur. Ada data terstruktur, ada data tidak terstruktur. Maksudnya, kalau data terstruktur itu salah satu contoh data yang ada di Cyber Campus. Data yang ada di Cyber Campus itu angkanya, terus kemudian image, PDF, itu semua terstruktur. Kenapa maksudnya terstruktur? Maksudnya semua sudah bisa di-query, semua bisa dicari. Saya mau mencari nama mahasiswa ini, nilainya berapa, kemudian fotonya di mana, itu bisa begitu. Jadi kalau data mining itu adalah data yang kita diminta untuk mencari tahu gitu. Jadi misalkan ada gambar, kemudian ada suara yang dari tempat yang bisa dari mana saja, bisa tidak diketahui ini PDF-nya dari apa dan nah itu kita diminta untuk belajar mulai menstrukturkan, mempetakan begitu. Jadi data-data yang ada itu coba kita pilah-pilah gitu, kita pilah-pilah, oh ini PDF, ini Word, PDF ini apa dan sebagainya nanti. Nah, kita akan membuat atau mempetakan bagaimana data yang ada di internet, yang di dunia maya ini bisa digali informasinya dari data yang ada. Ini sebenarnya kalau misalkan Anda jagoan di data mining, maka itu banyak perusahaan yang sangat membutuhkan. Begitu. Jadi kalau misalkan memang ingin masuk mendalami ini, yuk kita juga banyak eh, bareng-bareng untuk kita belajar begitu. Pengalaman saya banyak perusahaan yang datanya itu seperti e-office ya atau data surat menyuratnya begitu banyak, data dokumennya begitu banyak, data SK atau apapun begitu banyak yang mereka sudah kebingungan begitu, sudah kebingungan untuk memilahnya dan sebagainya begitu. Karena mereka baru punya sistem masih awal-awal, sementara sebelum-sebelumnya mereka hanya pokoknya mengumpulkan file-file dokumen yang entah dari mana dan seperti apa. Nah, itu yang nanti data mining eh, adalah orang-orang yang akan mencoba menunjukkan kebisaannya untuk bisa memilah data-data itu. Kemudian yang keempat adalah user experiment, user experience. Ya, user experience itu maksudnya adalah ketika kita punya aplikasi,
bagaimana memudahkan user gitu ya. Jadi nanti Anda akan dihadapkan pada sebuah, misalkan gini aja deh. Facebook itu sampai sekarang tidak ada user manualnya. WhatsApp itu tidak ada user manualnya. Telegram tidak ada user manualnya. Terus kemudian aplikasi ya PixArt itu juga tidak ada manualnya. Begitu. Tapi bagaimana orang itu bisa, bagaimana orang itu bisa berselancar, bagaimana orang itu bisa memakai. Karena apa? Karena user experience-nya bagus. Maksudnya adalah tata letak dari ikonnya, tata letak dari menunya itu begitu mudah sehingga tidak perlu user manual gitu. Jadi kalau dulu sekali itu ada di sekolah-sekolah itu ada pelajaran tentang bagaimana menguasai Word, bagaimana menguasai Excel dan sebagainya begitu. Sekarang sudah nggak ada karena UX-nya itu makin makin baik gitu. Sehingga tanpa manual pun user pengguna itu bisa bisa paham gitu. Artinya di divisi keempat ini Anda ditantang untuk membuat grafik ya, membuat desain, membuat grafik user interface yang memudahkan. Jadi nggak boleh sampai user itu bertanya, setelah ini aku ngeklik apa ya, setelah ini aku ngeklik apa, nggak boleh begitu. Jadi user yang baru sudah langsung tahu dia harus melakukan apa. Sementara seringkali di dalam pembuatan aplikasi ya, biasanya kalau aplikasi itu dibuat tanpa UX yang baik, itu user itu nggak tahu ini harus ngeklik apa, begitu. Banyak sekali gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di Facebook dan sebagainya, itu kita tanpa belajar tutorialnya itu kita sudah bisa tahu bahwa oh gambar ini maksudnya ini, posisi ini bentuknya seperti ini adalah maksudnya seperti ini. Nah, gitu. Itu yang disebut dengan user experience. Jadi nanti Anda akan diberi kasus dan kemudian Anda berusaha untuk membuat tampilan yang eh, bisa memudahkan user gitu. Jadi kenapa ini harus di sebelah kanan, kenapa ini harus di bawah, kenapa ini gede, kenapa ini kecil, kenapa ini dibuat bulat, kenapa ini warnanya hijau, kenapa ini header dan sebagainya itu adalah kerjaan user experience. Dan ini mahal. Artinya di Indonesia, kalau di luar banyak ya. Kalau di Indonesia belum banyak yang mempelajari ini. Jadi kita hanya mengandalkan feeling. Oke, gitu. Gunakan kekuatan feeling. Ini adalah kekuatan rasa memang. Gitu. Siapa yang punya rasa yang kuat untuk membantu orang. Gitu. Kalau misalnya ini orang yang otak kiri, maka biasanya yang keempat, lomba keempat ini tidak mampu. Jadi orang orang teknik terlalu sangat teknik itu tidak peduli bahwa orang lain ngerti atau tidak ngerti. Dia hanya berpikir yang penting itu begini gitu. Kenapa usernya sampai salah ngeklik? Ya salahnya sendiri, nggak bisa begitu. Gitu. Dalam user experience itu user ketika salah ngetik itu salah ngeklik atau kemudian kebingungan ketika di menu ini harus ngapain, begitu. Ini artinya user experience-nya atau desain user experience dari aplikasi itu tidak bagus gitu. Jadi user experience ini adalah kasus penggunaan rasa supaya para pengguna aplikasi itu mudah untuk berselancar di aplikasi tersebut. Oke, kemudian animasi. Kita masuk di area yang animasi. Animasi ini ya bukan hanya kekuatan atau pinter-pinteran menggunakan software animasi gitu. Tapi sekali lagi ini IT itu kalau pada titik tertentu ya kecuali satu dua yang biru-biru di atas itu benar-benar menggunakan otak kiri ya. Selebihnya yang ke bawah itu menggunakan otak kanan gitu ya. Menggunakan rasa, menggunakan feeling begitu, menggunakan emosi. Jadi animasi ini fokusnya jadi animasi dan visualisasi
dan simulasi itu satu yang berbeda. Animasi itu lebih ke fokus ke memberikan gambaran gitu, memberikan. Jadi misalkan saja kita menganimasikan sebuah objek gitu, maka objek mana yang dibuat lebih dominan gitu. Jadi misalkan kepalanya dibuat dominan, tangannya dibuat dominan. Kenapa dibuat dominan? Karena ada unsur itu yang memang ditekankan dan sebagainya begitu. Jadi animasi ini memang kekuatan rasa, bukan hanya dari sisi indah, tapi dari sisi bagaimana klien kita itu bisa menangkap itu. Jadi dia melihat videonya, dia melihat gambar bergeraknya itu dalam 1-2 detik dia sudah menangkap bahwa intinya apa. Dia tidak perlu menganalisa gitu. Jadi klien kita tidak perlu atau user kita yang melihat animasi kita tidak perlu melakukan analisa mikir terlalu banyak, nggak pas ini. Jadi animasi itu fokusnya adalah ke user, bagaimana dia melihat dan dia paham apa yang diinginkan di animasi ini. Kalau misalkan masalah teknik 2 dimensi atau 3 dimensi itu hanya teknis saja, tapi animasi ini fokus kepada bagaimana kita menyampaikan pesan, kemudahan untuk pesan itu sampai. Itu yang kelima. Yang keenam itu adalah smart city atau kota cerdas. Kota cerdas itu bukan berarti kota yang isinya IT semua, tidak. Bukan berarti kita membuat sistem IT yang fokusnya itu adalah bahwa kota itu menggunakan IT semua, tidak. Tapi lebih ke fungsionalitas gitu. Jadi bagaimana kita mendesain sebuah kota yang fungsionalitasnya jadi lebih mudah, jadi lebih eh, rapi dan jadi lebih cepat untuk menganalisa. Fokusnya ini adalah dashboard di kota cerdas ini. Jadi kalau misalnya di kota cerdas, maka fokus ujungnya itu Anda harus memunculkan sebuah dashboard. Dashboard itu maksudnya gimana? Misalkan gini, kita akan melakukan bagaimana mendata sampah yang ada di Surabaya, misalkan begitu, dengan menggunakan sistem IT. Ujungnya adalah sampah ini ada di mana, dashboard, di ruang wali kota, atau di ruang pengawas-pengawas di Surabaya, isinya memunculkan sebenarnya sampah ada di mana saja. Sampah itu posisinya seperti apa. Kemudian alat-alat untuk yang membersihkan sampah seperti apa dan sebagainya. Itu yang disebut dengan smart city. Jadi fokuskan bukan di kekuatan IT-nya, tapi di kekuatan fungsionalitasnya di sebuah kota dan basisnya menggunakan IT. Begitu. Jadi jangan, ini bukan canggih-canggihan menggunakan teknologi terbaru. Misalkan kita menggunakan RFID yang terbaru, nggak ada urusan dengan itu. Gitu. Meskipun kita menggunakan RFID yang di situ memorinya banyak, 10 mega dan sebagainya, nggak penting. Begitu. Misalkan saja seluruh KTP sebuah kota itu diberi RFID. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika mereka mau naik bis ke data, mereka mau naik seperti di Jakarta kalau saya nggak salah ya, itu ada Jaklingko. Itu yang dimana ketika naik angkot itu sudah pakai tab, dan dengan tab itu dengan menggunakan RFID yang di tiap angkot itu, maka ketahuan penduduk ini bergerak dari mana ke mana, lewat angkot mana, kepadatannya seperti apa dan sebagainya. Itu cerdas. Itu smart city. Begitu. Jadi fokuskan ke fungsionalitasnya. Jadi IT itu hanya sebagai infrastruktur saja. Jadi bukan kekuatan maju-majuan IT atau terbaru-terbaruan IT gitu. Tidak. Tapi fungsionalitasnya. Meskipun dengan teknologi sederhana, tapi kalau idenya cemerlang, idenya adalah fokus ke fungsional dari sebuah kota, maka itu bagus. Jadi langkah yang pertama, cari dulu ada masalah apa di kota itu.
Misalkan masalah banjir, bisa nggak kita menyelesaikan dengan menggunakan IT? Gitu. Misalkan masalah eh, kepadatan penduduk, bisa nggak kita menyelesaikan dengan IT? Misalkan masalahnya adalah bau sampah, misalkan masalah stunting atau masalah apapun, gitu. Jadi bagaimana sebuah kota diselesaikan dengan menggunakan IT, gitu. Nah, kalau yang ketujuh, kita masuk ke step selanjutnya, yaitu karir tulis ilmiah. Nah, kalau karir tulis ilmiah itu kan kita bayang-bayangkan ya, dunia ke depan seperti apa dan sebagainya begitu. Yuk dibayangkan, yuk dipikirkan apa yang mungkin untuk bisa diimplementasikan dalam paling nggak 5 tahun ke depan, jangan terlalu jauh ya. Nanti mimpinya terlalu nggak membumi begitu. Jadi bayangkan paling mentok ya 2 atau 5 tahun yang akan datang di Indonesia. Karena perkembangan 2 5 tahun di Indonesia belum tentu sama dengan 2 5 tahun di Jerman, belum tentu sama dengan di Australia. Bisa jadi berbeda. Bisa jadi kita lebih maju dari yang ada di Australia. Bisa jadi tidak ya. Bayangkan sebuah eh, kondisi di Indonesia, di area kita atau di desa kita. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan apa saja begitu. Nah, ini contohnya misalkan kita membayangkan nanti bagaimana semua, misalkan semua sudah mulai berinteraksi, pasarnya itu adalah pasar online, misalkan begitu ya. Gitu. Jadi bagaimana kita membayangkan bahwa sekarang nanti semua yang pedagang di pasar sudah tidak lagi menggunakan uang kertas, tapi menggunakan seperti kiris gitu, tapi bisa jadi lebih mudah dan sebagainya begitu. Jadi uang cash itu sudah mulai berkurang begitu. Kemudian kita bisa membayangkan yang lain, misalkan laboratorium dari sebuah kampus itu tidak lagi fisik, tapi laboratoriumnya itu bisa virtual. Jadi misalkan laboratoriumnya dari Fakultas Perikanan dan Kelautan itu sensornya adalah di di Selat Jawa Madura. Di situ kita pasang kamera macam-macam dan sebagainya, sehingga pembelajaran sudah bisa langsung lihat langsung lautnya dan sebagainya, tidak perlu lab yang ada di kampus begitu ya. Bayangkan sesuatu yang ke depan yang bisa, yang sekarang belum ada, kita membayangkan di ke depan seperti apa gitu, bagaimana penggunaan IT untuk ke depan gitu. Jadi misalkan kita menggunakan virtual reality untuk melihat Kota Malang yang begitu indah begitu ya. Eh, Dunia ke depan ini kan metaverse ya. Metaverse ini sudah digelontorkan miliaran triliunan rupiah, triliunan ya, dan 1 rupiah skalanya triliun ya. Itu artinya metaverse itu sudah di depan mata kita gitu. Jadi dunia akan ke sana. Nah, apakah kita ikut berkontribusi di sana dengan memikirkan bahwa semua serba virtual? Nanti orang itu akan bekerja di dunia virtual gitu. Sekarang pun orang sudah membeli tanah di dunia virtual. Nah, kayak gini-gini ini, apakah kita khas Indonesia, kita tetap kedaulatan Indonesia bisa terjaga gitu. Jadi kalau ada metaverse ini benar-benar jalan, maka eh, borderless ya. Jadi negara itu menjadi akan sudah tidak lagi ada struktur negara, dan ini banyak bermasalah gitu. Eh, maka untuk itu bagaimana kita tetap mengawal keindonesiaan gitu. Nah, ini salah satu contoh saja. Jadi bagaimana kita membuat sebuah peralatan IT untuk khas Indonesia begitu. Jadi kebanggaan Indonesia ke lokal. Jadi petarung-petarung dunia itu seperti Facebook, seperti eh, Twitter, seperti yang lain gitu ya. Itu
kalahnya di lokal gitu. Sementara kalau misalnya Anda punya ide tentang bagaimana IT itu mengeksplorasi eh, budaya lokal, maka Anda akan juara. Anda maksudnya juara itu Anda akan dilihat, Anda akan menjadi eh, seseorang yang idenya sangat khas karena mereka-mereka yang di luar sana yang sudah gede uangnya itu berbicara global. Ketika kita berbicara lokal, maka kemungkinan untuk kita menjadi unik itu akan jauh lebih lebih kelihatan begitu. Oke, eh nomor sekarang kita masuk ke divisi selanjutnya, divisi ke-8, yaitu pengembangan perangkat lunak. Jadi ya ini beda dengan yang divisi 1 ya. Ini ke divisi 1 itu Anda akan dibuat sebuah kasus tertentu, Anda selesaikan. Kalau ini adalah membangun sebuah cerita komplit gitu. Jadi misalkan membangun bagaimana sistem akademik, membangun bagaimana sistem pembayaran, payroll, itu membangun bagaimana sistem eh, pokoknya harus ada sebuah kasus, sebuah tema yang ini dibangun dan diselesaikan dengan baik. Tapi satu satu kasus saja, gitu. Jadi membangun apa yang Anda rasa sangat dibutuhkan, begitu. Jadi misalkan di UNER itu butuh apa, itu Anda bisa misalkan membuat software untuk bagaimana mencari lokasi di UNER, nah, gitu. Nah, apapun lah itu. Itu contohnya gitu ya. Jadi membuat perangkat lunak itu kita akan mencoba untuk menyelesaikan, membantu sebuah kasus tertentu. Jadi fokusnya tetap di kasus, tapi nanti Anda akan didetilkan, nanti Anda akan diminta membongkar tentang elemen-elemen dari software yang Anda buat, gitu. Ini menarik, maksud saya, meskipun bukan jurusan IT, apalagi jurusan IT, bagi yang peminat IT, yuk, adakah ide-ide yang nanti yang dari 11 ini bisa dimunculkan, kemudian kita diskusikan lebih dalam. Jadi Anda harus memilih, Anda akan bertarung di divisi yang mana. Begitu. Kemudian yang kita ke-9 yaitu piranti cerdas, embedded system, dan IoT. Ya, ini jadi sistemnya adalah pengamatan atau monitoring jarak jauh. Jadi misalkan kita memonitor atau ini contohnya ya apa smart farming. Jadi bagaimana tumbuhan itu dipasang, kemudian dimonitor proses pengairannya, proses anginnya, kalau perlu sampai proses pH tanahnya dianalisa. Kemudian dengan IoT, Internet of Things, itu artinya datanya dikirim ke server gitu. Jadi tiap hari eh, siapa yang punya kebun itu bisa bisa apa memonitor, bisa melihat gitu. Jadi ini bukan hanya untuk kebun yang dimiliki oleh perorangan, bisa jadi ini adalah sistem yang disebut dengan crowdfunding ya. Jadi artinya orang punya perkebunan, misalkan perkebunan duren Di gitu ya. sini aku belum nerusin deh ya. Jadi punya perkebunan duren begitu, misalkan per pohon itu dibuat sistem crowdfunding. Siapa yang mau berinvestasi di pohon ini, nah pohon ini akan pasang sensor gitu. Jadi sensornya itu ditanam RFID-nya di sana. Ini pohon ini miliknya si A, si B, si C, begitu. Kemudian tumbuhnya seperti apa, kemudian keuntungannya seperti apa, itu selalu diinfokan ke server gitu. Tiap harinya, tiap saat, bagaimana misalkan pengairannya di situ dan sebagainya. Itu yang ke-9. Jadi macam-macam ya, termasuk
Termasuk juga misalkan Anda punya ide bagaimana membuat sistem bagi hasil untuk sapi gitu. Jadi misalkan satu sapi miliknya 3 orang atau 4 orang atau 7 orang, sapi ini kesehatannya gimana, nanti di sapi itu dipasang eh, sebuah ID begitu, terus kemudian disensor perkembangan tubuh sapinya dan sebagainya. Semua pemilik sapi itu juga bisa memonitor dari jarak jauh dari handphonenya dan sebagainya. Begitu. Oke. Kemudian yang kelima, nah ini tidak perlu banyak dijelaskan karena ini sudah jelas ya. Jadi membuat game, game untuk jadi mengembangkan game. eh Menurut saya jangan membuat, bukan janganlah istilahnya, Anda bolehlah misalnya membuat game untuk hanya sekedar bermain. Yuk, kita membuat game untuk pendidikan ya, game untuk edukasi gitu. Jadi Anda misalkan membuat game simulasi untuk kampus UNER disimulasikan gitu. Jadi sehingga ketika game ya seperti Ragnarok, seperti Dota gitu ya, seperti Warcraft gitu. Tapi aktor-aktor yang di sana itu tidak sedang perang, tapi aktor-aktor yang di sana itu sedang seperti eh, game yang nanam-nanam gitu, gitu ya. Jadi kalau di ITB ya, di Sekolah Bisnis Manajemen itu salah satu kelas itu mereka diminta main game. Gamenya itu adalah ini Fakultas Ekonomi ya, Fakultas Pasca Sarjana gitu. Jadi sekolah bisnis SBM, sekolah bisnis manajemen itu ada satu kelas yang isinya itu adalah game. Game itu adalah game investasi gitu. Jadi seakan-akan mereka semua diberi uang tertentu, kemudian diminta melakukan investasi di di dalam game itu. Begitu kemudian dari investasi itu jadi apa gitu ya. Selama 1 semester mereka memainkan game itu. Nah, nanti siapa yang investasinya naik, maka dia akan lulus di kelas itu, maka siapa yang investasinya tidak bagus, maka dia akan dapat nilai E atau A atau B begitu. Menarik gitu. Kalau misalkan gamenya arahnya ke sana. Misalkan game tentang bagaimana sejarah Indonesia, begitulah itu menarik. Gitu ya. Monggo dikembangkan game yang bukan hanya sekedar untuk membuang-buang waktu di permainan. Kemudian yang ke-9, pengembangan bisnis TIK, ya ICT Business Development. Jadi kita mengembangkan sesuatu yang unsurnya bisa sangat ada urusannya dengan bisnis. Artinya di sini ada transaksi keuangan, ada kalau yang lain tadi mungkin tidak perlu membahas tentang bagaimana transaksi keuangan. Kalau misalnya tadi saya memberikan ilustrasi tentang IoT, IoT itu di situ ada unsur investasi, itu sebenarnya bisa masuk ke yang ke-9 juga, begitu. Jadi yang ke-9 itu Anda bisa mengembangkan sesuatu yang unsurnya bisa ada transaksi. Transaksi apa saja? Misalkan Anda mau membuat bagaimana komunitas kopi itu saling berinteraksi gitu. Jadi berinteraksi. Jadi di aplikasi itu Anda membuat sebuah mekanisme untuk bagaimana mereka saling membeli dan membayar kopi, mereka saling berinteraksi apapun lah itu. Itu salah satu contoh gitu. Jadi siapa yang ikut di dalam komunitas itu yang dikawal oleh aplikasi, maka akan mendapatkan keuntungan A, B, C, macam-macam dan sebagainya. Dan ini sangat banyak, sangat-sangat banyak aplikasi bisnis yang bisa di IT-kan. Jadi Anda fokuskan yang di merah-merah, yang di ya warna kuning ya. Yang kuning ini fokuskan di eh, otak kanan ya, bukan otak kiri. Otak kiri itu yang dua itu, yang hijau-hijau itu. Yang biru-biru itu. Gitu. Yang otak kanan itu manfaatnya. Munculkan manfaatnya apa yang bisa dimanfaatkan. Banyak sekali ide-ide. Jika Anda nggak punya ide, yuk ngobrol-ngobrol dengan saya di Lab Elektronika di Fakultas Sains dan Teknologi. Di situ kita bisa ngobrol-ngobrol banyak, bisa bisa membongkar ide-ide apa saja yang memungkinkan bisa didapat. Begitu.
Rasanya begitu. Saya tunggu komentar dan diskusi dari peserta yang hadir pada hari ini. Monggo, panitia, saya kembalikan ke panitia. Suara saya kedengaran? Iya, Pak. Siap. Ye, monggo dikawal untuk diskusi atau seperti apa saya ikut. Ini hostnya siapa dari Direktorat Kemahasiswaan? Mas Ainul, monggo. Suaranya Mas Ainul hilang, nggak Suaranya belum kedengaran. terdengar. Belum terdengar, Mas Ainul. Padahal sudah unmute. Mungkin speakernya itu. Pakai HP aja, Pak Ainul. Kayaknya PC-nya sedang ngambek. Silakan Pak Ainul. Itu mute, Pak Ainul. Sebentar Pak. Yang di PC-nya dimatikan dulu aja. Apakah suara saya terdengar Pak? Aman, clear. Ah, silakan teman-teman mahasiswa, mungkin ada pertanyaan. Yang di kolom chat itu mungkin dibaca atau gimana gitu. Kayaknya ada deh yang di kolom chat. Baik Pak. Berikut kan ya dari Rizky Ahmad. Assalamualaikum, untuk bidang kesentuh mengenai bisnis TIK yang dikembangkan Pak. Karena kalau dari kami sudah pernah ikut beberapa bisnis plan dan untuk aplikasinya masih berupa prototipe saja Pak. Terima kasih Pak. Monggo Pak. Nah, prototipe itu sudah bagus. Gak apa-apa. Yuk, diajukan aja prototipe, nanti kita matangkan bareng-bareng. Oke, nanti kita matangkan bareng-bareng. Jadi nanti, halo, suara saya kedengaran nggak? Terdengar Pak Sugi. Oke. Soalnya barnya nggak naik. Oke, jadi prototipe itu sudah bagus. Artinya sudah punya bisnis proses, sudah tahu input output prosesnya seperti apa. Nggak apa-apa, itu diajukan saja. Bagus sekali kalau misalnya memang sudah punya eh, eh, bentuk bisnis seperti apa, nanti kita matangkan bareng-bareng. Dan bisnis itu tetap milik Anda. Nah, nanti kerjasama dengan UNER, saya nanti bertanya dulu regulasinya seperti apa begitu. Artinya
ketika ini mau dijadikan startup atau seperti apa kan berarti harus ada modal, ada macam-macam gitu. Kalau hanya sekedar ide, ide itu saya siap untuk membantu mematangkan. Tapi ketika urusannya nanti regulasinya bahwa ini nanti apakah UNER itu akan menjadi holding university yang akan juga mengawal sekian banyak startup, nah itu nanti mungkin ngobrol dengan Pak Hadi lagi. Gitu. Jadi intinya eh, Anda sudah punya prototipe, Anda sudah punya ide, Anda sudah punya gagasan bisnis apa, nanti kita bantu untuk mematangkan. Siap. Silakan teman-teman mahasiswa, ada yang ditanyakan lagi, boleh lewat kolom komentar. Berikut ada pertanyaan lagi Pak dari mahasiswa. Untuk format proposalnya itu bagaimana gitu Pak? Apakah ada buku panduannya? Silakan Pak Sugi. Siap. Saya mengunculkan mic saya nggak muncul-muncul. Oke, jadi nanti akan kita share ya di web kemahasiswaan, ya. Nanti kita share di web kemahasiswaan. Jadi kita akan mengecek lagi panduan yang dikeluarkan oleh Dikti. Nanti di web kemahasiswaan bisa diambil kalau misalkan memang ada eh, format proposalnya seperti apa. Insya Allah begitu. Siap, monggo. Sepertinya di kolom komentar sudah di-share untuk informasi terkait Gemastek ini, Oh, siap. panduannya. Kalau sudah gitu, siap. Silakan, ada lagi teman-teman mahasiswa yang perlu ditanyakan? Monggo, ini kan pekan depan sudah UAS ya. Ini kan pekan tenang, gitu. Meskipun nggak tahu mahasiswa tenang atau tidak. eh Intinya selama sepekan ini eh saya siap untuk kalau misalkan memang mau diskusi bisa janjian dulu sama ke bagian kemahasiswaan untuk nanti bisa ke lab di tempat saya untuk kita ngobrol-ngobrol tentang ide tentang macam-macam, dipersilahkan gitu sepekan ini ya. Setelah itu saya akan fokus pada siapa saja yang sudah tergali atau siapa saja yang sudah dianggap siap untuk ditampilkan atau dilombakan di tingkat nasional. Begitu. Monggo di lab elektronika dan komputasi di Fakultas Sains dan Teknologi di lantai 2. Jika memang itu. Kalau WhatsApp takutnya saya WhatsApp-nya banyak, takutnya nanti kelewat. Jadi dikumpulkan aja dengan lewat kemahasiswaan kapan gitu. Sampai pekan ini kita kumpul jam berapa dan sebagainya begitu. Di lab elektronika bisa. Begitu, monggo. Baik Pak, mungkin sebentar lagi akan di-share link grup WA untuk Gemastek ini, jadi kita bisa berkoordinasi lebih lanjut di situ, teman-teman mahasiswa sekalian. Oke. Munculkan ide-idenya meskipun belum lengkap dan sebagainya, yuk kita matangkan gitu. Kalau misalkan untuk tahun ini tidak kuat atau tidak sampai ke seleksi selanjutnya, nggak apa-apa, kita matangkan untuk pertarungan tahun depan. Kalaupun misalkan itu misalkan tetap masih kalah, Anda masih bisa punya manfaat dari pendalaman ini untuk menjadi startup Anda sendiri gitu. Insya Allah ada manfaatnya banyak. Sepertinya sudah di kolom komentar sudah di-share oleh Mas Dika. Silakan di-join teman-teman mahasiswa
untuk berkoordinasi lebih lanjut. Alhamdulillah. Ini yang dari FTMM harusnya ada kewajiban nih. Dari kemahasiswaan yang dari maju FTMM harus masuk, harus ikut begitu. Memang bidangnya mereka gitu ya. Atau di prodi SI paling nggak juga harus ada yang perwakilan yang ikut gitu. Nah itu pembina himpunannya mungkin perlu dikoordinasikan untuk harus ada yang bisa ikut. Ya sarankan ya, tapi kuatkan, saran kuat. Monggo, nggak ada yang berani bertanya atau memang sudah mengerti atau seperti apa? Siap. Silakan teman-teman mahasiswa jika ada pertanyaan lebih lanjut. Atau sudah paham semua? Bagi teman-teman mahasiswa yang sudah join di grup, mungkin ada yang belum join, silakan. Di sini sudah 17 peserta yang join di grup dari 18 peserta, 20 peserta. Alhamdulillah. Berarti sudah 80%. Bisa di-share ke teman-teman yang lain. Supaya grupnya jadi agak hangat diskusinya. Jika takut, kecuali yang memang dua divisi yang di atas itu ya. Jika takut nggak bisa coding dan sebagainya, masukkan idenya saja dulu. Jika idenya itu kuat, nanti akan ada support insya Allah. Gitu. Jadi kecuali 1-2 itu memang coding sendiri masalahnya. Nggak bisa dibantu gitu. Tapi yang lain bisa dibantu nanti. Begitu. Siap Pak, terima kasih. Silakan teman-teman mahasiswa, mungkin ada yang ditanyakan. Atau sudah cukup? Ini tadi direkam kan? Mungkin nanti Direk- bisa disosialisasikan dalam bentuk video apa yang tadi saya jelaskan. Iya Pak, direkam ini. Siap. Sepertinya ini tidak ada pertanyaan lagi Pak dari teman-teman mahasiswa. Baik. Boleh saya tutup Pak? Boleh. Monggo kebijakannya Dirmawa yang Baik. membuka dan menutup. Demikian paparan materi sosialisasi Gemastik. Terima kasih Prof. Hadi, terima kasih Bapak Dr. Insinyur Sugianto Sulistyo MSI atas materi yang diberikan serta rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir mengikuti dengan antusias. Terima kasih, Pagi. Terima kasih, Prof.